Inilah Islam. Islam akan selalu menteror. Beginilah Islam katanya. Islam akan selalu menteror. Orang kafir memang selalu begitu, guys. Ketika dia menyerang Islam, seenaknya dia lakukan apa saja menistakan agama Islam. Giliran umat Islam mengambil langkah tegas, mereka mengatakan bahwa umat Islam itu tukang teror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat gak teman-teman sama seorang nenek-nenek yang sudah tua bangka gitu ya, tapi masih aja berbuat dosa-dosa besar. Dia makan babi sambil mengucapkan bismillah dan juga membaca surah Al-Fatihah. Akan babi paling mantep emang kalau pakai Al-Fatihah. Jadi kayaknya mencok, macong gitu loh. Kita baca Al-Fatihah lagi biar makin enak ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tadi orangnya ya, teman-teman. Memang udah gila nenek-nenek ini ya. Sekarang dia marah-marah di sosial media karena banyak umat Islam yang geram sama dia, yang marah sama dia. Bahkan banyak umat Islam yang mencari identitasnya, keluarganya. Pihak kepolisian juga mencari dia, MUI juga mencari dia. Nah, sekarang dia merasa diteror oleh umat Islam. Padahal itu sebab dari ulah dia sendiri. Nah, ini dia videonya. Coba kita simak ya. Bagaimana amarah nenek-nenek ini yang menunjukkan kebodohan dia sendiri ya. Coba kita simak nih videonya. Beginilah Islam. Islam akan selalu menteror. Beginilah Islam katanya. Islam akan selalu menteror. Orang kafir memang selalu begitu, guys. Ketika dia menyerang Islam, seenaknya dia lakukan apa saja menistakan agama Islam. Giliran umat Islam mengambil langkah tegas, mereka mengatakan bahwa umat Islam itu tukang teror. Astagfirullah. Kita simak lagi. Memang begitu polanya orang-orang kafir. Karena Islam adalah agama teror. Islam agama dari setan. Nyadar diri, nenek ini nyadar diri Anda sendiri yang memulai membuat umat Islam geram dengan makan babi sambil mengucap bismillah dan baca surah Al-Fatihah. Itu maksudnya apa coba? Selain untuk membuat marah umat Islam. Ya. Gue tantang lo ya. Anwar Oke, Abbas, lu nantang. datang ke rumah gue. Lu udah tahu rumah gue di mana. Oh, Pak Anwar Abbas ini ya yang dari MUI nih ditantang. Lu datang ke rumah gue. Lu tahu nomor telepon gue. Lu telepon gue. Lu suratin gue. Kita bisa ketemu di kantor polisi. Ya kalau mau ketemu di kantor polisi di Indonesia, kok suruh Pak Anwar Abbas yang datang ke sana, suruh pihak MUI yang datang ke sana. Itu namanya pengecut itu. Itu namanya cuman berani berkuar-kuar. Kalau memang berani mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat, merasa benar dengan apa yang dia perbuat, datang ke Indonesia, pertanggungjawabkan apa itu yang telah Anda perbuat. Kita bisa ketemu di gereja. Maaf, di tempat gue nggak ada masjid. Oh, nggak ada masjid di tempat dia ya. Ya pantas saja hidupnya suram ya. Masjid itu kan tempat hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi cerah gitu ya. Oh, pantas saja dia pikirannya bengkok. Atau lu silahkan datang ke markas WAFM yang ada di Missouri. Enak banget dia nyuruh-nyuruh datang ke sana. Kalau dia berani ya datang ke Indonesia. Saifuddin Ibrahim aja sampai sekarang nggak berani pulang, ya luntang-lantung di sana bahkan jadi ya, tukang apa? Jadi pemulung di sana. Jangan jadi pengecut lu. Titit kecil. Nih. Lihat nih bicaranya. Kotor semua bicaranya, titit kecil katanya. Jangan jadi pengecut lu. Titit kecil. Muka kecil. Lu cuma bisa mewek doang lo. Lu hadapin ini orang kecil mungil Dewi Bulan. Ngaku mungil dia. Kecil mungil. Face to face. Inilah pengecutnya MUI. Kalau dia merasa berani datang ke Indonesia, pulang ke Indonesia, jangan beraninya di luar negeri. Seperti Saifuddin Ibrahim yang sampai luntang-lantung di sana jadi pemulung. Kalau memang berani datang ke Indonesia. Di sini nih, ketahuan wajah MUI yang sebenarnya, yang cuma bisa berlindung di balik label halal. Lanjut ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, MUI membayar hackers paling top se-Indonesia untuk menteror keluarga Dewi Bulan. Untuk mengekspos
karena MUI tidak bisa mendapatkan Dewi Bulan. Jadi ini cara MUI untuk menutup mulut Dewi Bulan. Salah. Giliran umat Islam bereaksi, Anda merasa diteror. Kalau dia tidak menistakan agama Islam, ya kita nggak ada urusan juga sama dia, terserah mau makan babi kek, mau makan buaya, terserah kalian lah. Tapi kalau Anda mengusik agama Islam, ya tentu kami nggak akan diam. Tapi memang sifatnya orang kafir ya kayak gitu ya. Dia itu menyerang agama Islam, setelah kita bereaksi, mereka katakan kita agama yang intoleran, kita agama kekerasan, Islam ini agama kekerasan. Ya itu udah sifatnya orang kafir. Sebenarnya mereka itu iri dengan agama Islam yang semakin banyak orang menjadi mu'alaf, sehingga mereka berusaha membuat yang namanya fitnah, bikin channel fitnah, bikin adu domba dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus memanggil kami. Saya, sang penggugat, Sofiatul, Nabi Asli, Sunan Nabi Channel, dan teman-teman yang lainnya. Untuk memporak-porandakan kalian. Ya itu ternyata komplotan mereka semua ya, termasuk channel Sunan Nabi yang viral itu ya. Ternyata bagian dari ya mereka juga. Ini juga nih ada yang bikin kita kesel nih ya, ada yang bikin kita geram sekali. Rasulullah dihina fisiknya. Coba kita simak ya. Saya dulu pernah mendengar orang Muslim berkata tentang keramahan Nabi Muhammad. Waktu itu dilempar giginya patah katanya. Ya, Pernah dengar nggak itu? ya pernah. Waktu di Taif. Nah, berarti Taif. orang kan bisa menggambarkan bahwa kalau dibuat gambar Nabi Muhammad, kalau tidak ompong berarti palsu. Ompong. Jadi Nabi Muhammad dikatain ompong ya teman-teman, gara-gara giginya tanggal. Di dalam riwayat yang disebutkan, yang tanggal bukan gigi depan yang ini teman-teman, ya, tetapi gigi geraham. Kalau gigi geraham meskipun tanggal, copot begitu, kita senyum tetap tidak kelihatan ompongnya. Betul. Ini sampai menyebutkan kalau gigi Nabi Muhammad ompong. Ketika ketawa kelihatan ompong. Ya enggak. Dan saya pun di sebelah sini ada satu gigi yang sudah copot, tapi tidak kelihatan kalau itu membuat saya ompong. Ya. Begitu, ya. Jelas ini mau menyudutkan, Betul, menyudutkan fisik Rasulullah. Yang Ya, asli harus itu ompong. juga saya Kira-kira pikirkan itu. gimana? Jadi kalau Nabi Muhammad itu tertawa lucu. Kok bisa lucu? Nah, itu kan ya. Mereka ya menghina-hina Rasulullah ya, menghina orang yang sangat kita cintai sebagai umat Islam. Dia pura-pura mau ngebahas sejarah tentang Rasulullah, tapi sebenarnya dia mau menghina fisiknya Rasulullah. Ingat teman-teman, Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada kita semua dalam surah Al-Baqarah ayat 120 bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Ini berarti akan ada selalu cara dari kaum mereka untuk memurtadkan umat Islam. Jagalah iman, jaga akidah, hati-hati jangan sampai termakan oleh tipu daya mereka. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.